Hari ini mau bacain buku cerita tentang Badai. cerita di waktu badai. Mau bacain ya ceritanya ya. Iya. Aku dan adikku Daru suka berkunjung ke rumah kakek. Di seluruh dunia, kakek adalah pendongeng terbaik. Dahulu ia nahkoda, tetapi sekarang ia tinggal di mercusuar lantai bawah. Menara itu berbentuk kapal. Kami tidur di ranjang gantung seperti pelaut sungguhan. Hai, terus dong membaca cerita yang dikasih kakek kepada Rena. Nah, lanjut ya. Pada suatu hari di musim kemarau, kami terbangun oleh bunyi angin ribut. Air laut bergolak liar dan gelombang berdebur keras menghantam batu karang. Aku menjadi agak cemas. Namun saat itu kakek datang mengetuk pintu. Ahoy, pelaut-pelaut cilik, seru kakek girang. Badai besar sedang mengamuk. Keadaan begini bisa lama, tetapi tempat ini hangat dan tidak kena air. Ini kakek bawakan sarapan, makanlah. Kakek punya dongeng dan kakek pun mendongeng. Ini apaan di belakang? Mana? Oh, ini tali. Tali ini nih, tali ayunan. Ini gambarnya ya. Ini gambar yang pertama. Buat Gambar yang kedua. Ini kita pindah. Bibelbin dan Bibelbu. Dahulu kala di negeri yang jauh, dua kerajaan berdiri bersebelahan, tetapi dinding batu yang tinggi memisahkan kedua kerajaan itu. Namanya kerajaan Bibelbin dan Bibelbu. Di suatu sisi berdiri Bibelbin, di sisi yang lain ada Bibelbu. Siapa membangun dinding itu? Tidak seorang pun yang tahu. Jadi ada pembatasnya dinding. Kemudian bertahun-tahun dinding itu memenuhi, maksudnya dibangun supaya Bibelbin dan Bibelbu tidak saling mengganggu. Penduduk Bibelbin dan penduduk Bibelbu tidak pernah berkenalan, tetapi saling menjelekkan. Oh, dia Bibelbin, Bibelbu. Telinganya biru, Bibelbin. Bibelbu, telinganya hijau. Hati-hati terhadap Bibelbu, kata penduduk Bibelbin. Kata orang telinga mereka hijau dan mereka tidak berbulu. Tuh, nggak boleh, kata penduduk Bibelbin, bilangnya begitu. Nah, terus kata penduduk Bibelbu, larilah bila muncul Bibelbin, seru penduduk Bibelbu. Kata orang, jari kakinya berbulu dan telinganya berwarna biru. Ih, serem. Saling menjelek-jelekan keduanya. Terus musim berganti musim, tahun demi tahun cepat berlalu. Pada kedua sisi dinding, rasa takut semakin tumbuh dan terus tumbuh. Tuh, dinding itu lebar, dinding itu tinggi, dan mungkin kini pun masih berdiri andai tidak ada seorang bocah Bibelbu yang bermain-main di dinding itu. Ia memantul-mantulkan bola dan melemparkannya ke udara, lalu ia terpelanting ke seberang dan jatuh di tangan bocah. Tuh, jadi bola yang dari Bibelbu jatuh ke Bibelbin. Kebetulan saja di balik dinding seorang bocah berpangku tangan. Si bocah Bibelbin melihat bola itu melayang ke arahnya dari Bibelbu. Seneng tuh. Dan anak kecil lagi main. Terus yang di Bibelbu juga lagi main bola. Taunya bolanya jatuh ke Bibelbin. Nah, akhirnya jadi saling lempar-lempar main. Tuh, ya. ini kenapa? Ini lagi ngelempar bola. Ini yang di Bibelbu, dia lagi menangkap bola. Ditangkap bola itu dan dilempar kembali ke Bibelbu. Terus dan terus. Nah, Bibelbu nggak bisa terbang. Iya, Bibelbin ini. Bibelbin akhirnya melemparkan bola lagi ke Bibelbu. Ini ke kerajaan Bibelbu. Akhirnya kedua-duanya bermain. Tuh. Terus
Nah, kemudian, ada apa ini? Teriak penduduk dewasa. Mengapa kalian berbuat begini? Mengapa bermain dengan mereka yang harus dibenci dan ditakuti? Mereka tertawa. Hahaha, jawab anak bibel. Kami juga. Apa bedanya telinga hijau dan tubuh yang tak berbulu? Katanya gitu. Anak-anak kecilnya keasikan, dia main tuh. Akhirnya mirip kita juga anak bibel bin itu, kata anak-anak bibel bu. Biar saja kaki mereka tumbuh bulu atau telinga mereka biru. Tuh. Anak-anak kecilnya senang main dengan anak-anak kecil bibel bin dan bibel bu. Gak apa-apa katanya, gak punya bulu juga, tapi dia sama dengan kita. Terus kata si bibel bin, bibel bu ke bibel bin, gak apa-apa dia berbulu, dia juga sama dengan kita. Nah, robohkan dinding itu. Terdengar teriakan dari bibel bin atau mungkin dari bibel bu. Tiada yang ingat, tiada yang tahu. Ayo robohkan itu, robohkan dinding itu, robohkan. Buat Katanya. apa? Supaya bersatu daripada dipisah-pisah. Mereka yang berbulu dan tak berbulu menggotong royong bersama-sama menyingkirkan bongkahan batu. Akhirnya robohlah tembok itu. Jadi tidak ada lagi kerajaan yang namanya bibel bin dan bibel bu. Di hari yang penuh tawaria, permainan layang-layang dan bola semua melihat betapa kecilnya perbedaan di antara mereka. Tempat berdirinya di dinding itu kini penuh bunga yang ceria. Penduduk bibel bin dan bibel bu menjadi lebih bahagia. Tuh, akhirnya mereka bahagia. Tuh. Selanjutnya, pernahkah kakek pergi ke bibel bin atau bibel bu? Tanyaku. Belum pernah, tapi kakek pernah melihat tempat dengan penduduk semacam itu. Orang bertelinga hijau, daru berteriak, dan kaki berbulu. Tidak juga, kakek tersenyum. Tetapi ketika itu terdengar bunyi berderak di luar. Apa itu? Aku dan Daru menjadi serempak. Jangan takut, kata kakek. Tenang, hanya bunyi dahan patah. Kapal tua ini pernah menahan badai yang jauh lebih dahsyat. Sekarang sebaiknya kalian berpakaian, kita minum coklat panas. Wah, enak sekali. Dan cerita lagi, kata Daru. Dan cerita lagi, jawab kakek setuju. Nah, kemudian kakeknya bercerita asal usul tentang nama Tekukur ini. Ini cerita yang kedua ya guys. Asal usul tentang cerita Tekukur. Nih mau bilang Dilanjutnya nih ceritanya. Dilanjut sampai habis. Sampai 2 cerita aja, nanti kita lanjut lagi siang, oke? Mau lihat. Ya. Mau lihat Ya. ya. Oke enggak? Ya. Enggak. Enggak. Dahulu kala, ketika gunung-gunung belum sebesar seperti saat ini dan samudera luas masih berupa kolam kecil, singa memerintah kerajaan binatang yang damai. Burung unta yang angkuh terbang lebih cepat daripada semua makhluk di udara. Di darat, kura-kura yang paling cepat, landak mempunyai bulu paling halus dan lembut. Dulu masih senang dan bahagia. Namun yang paling pintar adalah burung. Ia begitu jenaka dan cerita-ceritanya menarik, sehingga angin pun berhenti untuk ikut mendengarkan bila ia sedang bertutur. Suatu hari, burung gelisah. Wah, sepi benar, pikirnya. Membosankan, harus ada sesuatu yang menggemparkan, maka ia berniat mempermainkan burung unta. Hai, burung unta, kata burung dengan nakal. Kata singa, kamu akan dapat terbang lebih cepat dan lebih tinggi kalau sayapmu dilumuri madu, katanya. Burung unta yang angkuh tapi bodoh itu langsung terpikat. Ia bergegas ke sarang lebah untuk mendapatkan madu. Kedua sayapnya yang indah kemudian dibasahi dengan sesendok madu. Hai burung unta, sapa kura-kura yang lewat sembari berlari cepat. Mengapa kamu melumuri tubuh bulumu dengan madu? Kata burung, supaya aku bisa terbang lebih cepat. Pikir kura-kura.
Mungkin madu juga bisa membuat lari lebih cepat, lalu ia melumuri kulit kakinya dengan madu. Akhirnya semua tuh dilumuri. Karena basah oleh madu yang lengket, sayap burung unta tidak bisa dikepakkan, sedangkan kura-kura hampir tidak bisa mengangkat kaki karena lengket, apalagi berlari. Mungkin kita salah mengolesnya, kata burung unta. Ayo kita tanyakan langsung kepada singa. Diikuti kura-kura yang terseok-seok burung unta yang tidak bisa terbang. Iya, semua ini landak juga ikut-ikutan. Semuanya ikut-ikutan nih yang ada di hutan. Ayo kita tanyain ke singa, katanya. Taunya singanya lagi tidur. Tuh. Jadinya kura-kura jalannya lambat, ini juga lambat. Nah, Lubuk tertawa terkekeh-kekeh. Ayam jantan berkokok, gajah menerompet, babi mendengki, monyet bercerecet dari Mana monyet nggak kelihatan mana. Ini monyet nih. Ya puas dengan kegemparan yang telah diciptakan itu. Waduh, tiba-tiba singa melompat keluar dari sana. Ada apa kalian tertawa beramai-ramai di sini? Singa bergumam, lalu tampak oleh trio yang aneh itu. Benarkah kamu landak dengan duri di sekujur tubuhmu? Tanya singa dengan lembut sambil mengamati binatang itu. Benar, jawabnya. Aku tadi tidur siang sebentar dan ketika bangun sekujur tubuhku mulai ada dari kepala sampai kaki sudah basah oleh madu dan ditempeli jarum-jarum pinus. Tadinya nggak ada ya si landak. Siapa menumpahkan madu di hutan? Tanya singa. Kura-kura dan burung menunduk lesu. Kami, jawab mereka, kata burung. Kami bisa berlari cepat dengan madu. Burung, teriak singa dengan gagah. Betapa berani kamu mengganggu kedamaian di negeri ini. Apa alasanmu? Burung yang menikmati pemandangan itu gelagapan. Katakan burung, apa alasanmu? Kenapa kamu bikin semuanya berlumur madu? Singa marah. Dengan takut dan tersipu malu, burung mencoba bercerita, tetapi kerongkongannya seakan tersumbat. Ku keruk, ia bersuara. Keahliannya bercerita hilang. Tekuk keruk, tidak lagi bercerita-cerita menyenangkan. Tekuk keruk. Itu saja yang bisa disuarakan oleh burung. Ini burungnya nih akhirnya nggak bisa ngomong, kata dia. Tekuk keruk, kata dia. Dan sejak itulah hingga sekarang burung dikenal dengan nama tekukur. Tekukuruk, tulisannya tekukuruk. Nih akhirnya bisa lagi. Dengan binatang yang lain ya, burung unta yang bodoh tidak terbang lagi, tetapi larinya kencang melebihi binatang lain. Kura-kura yang tadinya jalannya cepat sekarang jadinya lambat. Landak pun sama gitu. Itulah ceritanya. Besok lagi kita cerita. Enggak, siang. Oh iya. Nanti siang kita cerita guys. Dadah dulu, dadah. Dah. Dadah.